Cristiano Ronaldo diprediksi cetak gol ke-1000 di tahun depan. Cristiano Ronaldo hanya berjarak 50 gol menuju golnya yang ke-1000. Bintang Al Nassr itu diprediksi bisa memecahkan rekor tersebut di tahun depan. Golnya ke gawang Al Sham di akhir pekan lalu membuat Ronaldo kini sudah mengoleksi 950 gol sepanjang karir profesionalnya sejak tahun 2002. Dan dia hanya butuh 50 gol lagi untuk bisa mencapai gol yang ke-1000. Pemerintah Arab Saudi tolak keinginan Messi main di Saudi Pro League. Lionel Messi diklaim sempat berharap bermain di Saudi Pro League, namun keinginannya tak dikabulkan oleh pemerintahan Arab Saudi. Hal itu diungkapkan oleh Abdullah Hamid, CEO dari Matchsport Academy, yang mengaku sempat dikontak oleh perwakilan dari Messi yang berharap bisa mengisi kekosongan waktu dengan bermain di Arab Saudi. Ahmad yang juga menjabat sebagai olahraga senior di Arab Saudi menyebut pemerintah Arab Saudi menolaknya. Ia menyebut Saudi Pro League bukan tempat hal untuk semacam itu. Juventus resmi tunjuk Luciano Spalletti sebagai pelatih baru. Juventus secara resmi telah menunjuk Luciano Spalletti sebagai pelatih kepala tim yang baru. Kesepakatan antara Spalletti dan Juventus dikonfirmasi sebagai kontrak jangka pendek dengan penunjukan fokus klub pada hasil instan dan juga target yang spesifik. Kontrak ini mencakup durasi hingga Juni 2026 dengan klausul perpanjangan otomatis jika Juventus berhasil mengamankan tiket Liga Champions di musim depan. MU masih bisa bersaing perebutkan gelar juara Liga Inggris musim ini. Manchester United mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di asuhan pelatih Ruben Amorim setelah sempat memburuk di awal musim ini. Mantan pemain mereka Nani menilai bahwa tidak ada alasan mengapa Setan Merah tidak bisa bersaing untuk gelar Liga Inggris musim ini. Rangkaian hasil positif di beberapa pertandingan terakhir membawa MU naik ke peringkat 6 klasemen sementara. Hanya terpaut 1 poin dari 4 besar dan unggul 1 poin dari juara bertahan Liverpool. Hasil itu memberikan harapan baru bagi para pendukung yang sempat pesimistis di awal musim. Para pemain Real Madrid merasa dikekang oleh Xabi Alonso. Muncul isu pemecahan di Real Madrid. Salah satu yang menjadi pemicu adalah pelatih Xabi Alonso yang dinilai tidak bisa memberikan kebebasan kepada pemain untuk berimprovisasi. Alonso dinilai begitu kukuh dengan gaya permainannya. Para pemain tidak bisa sebebas dulu mengekspresikan diri di atas lapangan, tidak seperti di era Carlo Ancelotti. Pendekatan Xabi Alonso kepada para pemain dilaporkan tidak mulus. Alonso kaku kepada para pemain. Barcelona kehilangan Pedri. Hansi Flick andalkan 2 pemain ini. Pelatih Barcelona Hansi Flick akan andalkan 2 pemain setelah timnya kehilangan gelandang andalannya yakni Pedri yang menderita cedera paha dan diperkirakan harus absen selama 6 hingga 7 pekan ke depan. Ini membuka peluang bagi Marc Casado dan juga Marc Bernal, 2 pemain muda yang paling diuntungkan dengan absennya dari Pedri tersebut. Hansi Flick diperkirakan akan mengandalkan Casado yang bermain di lini tengah bersama Frenkie de Jong. Isak bapuk di Liverpool, penggantinya malah gacor di Newcastle. Alexander Isak belum menunjukkan performa terbaiknya di Liverpool. Penggantinya di Newcastle United yakni Nick Woldemert justru tampil gacor bersama The Magpies. Newcastle United mendatangkan Nick Woldemert sebagai pengganti dari Isak. Pemain asal Jerman itu ditebus dari Stuttgart dengan harga mencapai 65 juta pound sterling, setengah dari harga penjualan Alexander Isak menuju Liverpool. Gol demi gol kemudian mengalir dari kaki Woldemert. 6 gol sudah dibuat oleh mantan pemain dari Werder Bremen ini dari 11 pertandingan. Arsenal perkasa dan sempurna, 1 bulan 6 laga 6 kemenangan. Arsenal berhasil menorehkan catatan emas yang dikenang dalam sejarah sepak bola Inggris. Sepanjang bulan Oktober, The Gunners tampil perkasa di semua kompetisi yang mereka ikuti. Pasukan dari Mikel Arteta sukses menyapu bersih 6 pertandingan dengan kemenangan. Pencapaian ini memantapkan Arsenal sebagai tim papan atas dari Liga Inggris dan tim pertama dalam sejarah yang bisa mampu melakukannya. Mereka berhasil memainkan 6 pertandingan dalam 1 bulan penuh dan memenangkan semua tanpa kebobolan 1 gol pun. Dan ini adalah rekor yang sangat sulit untuk dipecahkan. Usai dilibas Crystal Palace, Liverpool ditunggu Aston Villa dan juga Madrid. Manajer Liverpool yakni Arne Slot bukan tanpa alasan memainkan para pemain muda di saat melawan Crystal Palace. Liverpool sedang menjalani jadwal padat. Liverpool akan melawan Aston Villa di kandang atau cuma berjarak 2 hari dari laga melawan Crystal Palace. Setelah itu Liverpool akan menjalani laga penting di Liga Champions tengah pekan depan yakni bertemu dengan Real Madrid.
Ruben Amorim pelatih tangguh memang cocok untuk MU. Manajer Manchester United yakni Ruben Amorim mendapatkan pujian. Dia disebut sebagai pelatih yang tangguh, cocok untuk menangani setan merah. Pujian itu datang dari mantan pemain dan juga pelatih MU yakni Benny McCarthy. Saya senang bahwa dia tangguh dan dia hanya menghadapi semua hal tersebut. Dia bekerja dengan cara yang dia inginkan, ujar dari McCarthy. Dengan 3 kemenangan beruntun, MU sudah menembus posisi 6 besar. Benjamin Sesko dan kawan-kawan kini mengoleksi 16 poin sama dengan koleksi milik Manchester City. Bojan Hodak dinilai cocok untuk melatih timnas Indonesia. Nama Bojan Hodak disebut-sebut sebagai sosok yang paling cocok untuk bisa menukangi timnas Indonesia setelah kursi kepelatihan resmi lowong. Pelatih asal Kroasia itu dinilai memiliki pengalaman mumpuni serta memahami karakter pemain dari timnas Indonesia dengan baik. Seperti diketahui, posisi pelatih timnas Indonesia saat ini tengah kosong setelah PSSI mengakhiri kerjasamanya dengan Patrick Kluivert. Raja Nainggolan akui menyesal tak pilih bela timnas Indonesia. Mantan bintang AS Roma yakni Raja Nainggolan mengaku menyesal tidak memilih untuk bisa membela timnas Indonesia semasa karirnya. Ia menyadari bahwa rasa hormat dan juga cinta dari publik Indonesia terhadap pemain keturunan begitu besar, sesuatu yang jarang dirasakan ketika membela Belgia. Raja Nainggolan mengaku kagum dengan bagaimana publik Indonesia menghargai para pemain keturunan yang kini memperkuat skuad Garuda. Chelsea siapkan kontrak baru untuk Malo Gusto. Chelsea dikabarkan siap memperpanjang kontrak dari Malo Gusto usai tampil impresif. Meski Juventus siap menawar bek Prancis tersebut 50 juta euro. Menurut laporan dari RMC, pihak klub ingin segera memperpanjang kontrak sang pemain meski Gusto masih terikat kontrak hingga tahun 2030. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap performa gemilangnya di bawah asuhan dari Enzo Maresca. Barcelona terus memantau perkembangan bek kiri Milan. Menurut laporan dari Sport, pencarian Barcelona untuk bala bantuan di lini pertahanan telah membawa mereka menuju Serie A, di mana mereka kini memantau bek kiri AC Milan berusia 19 tahun yakni David Bartesaghi. Perekrutan tak hanya akan memberikan persaingan bagi Alejandro Balde dan juga Gerard Martin, tetapi ia juga bisa bersaing untuk mengisi posisi bek tengah. Belum puas, Atletico mau belanja lagi di Januari. Petinggi Atletico Madrid rupanya belum puas dengan skuadnya saat ini. Oscar Cornelius berencana memboyong sejumlah pemain baru di musim dingin nanti. Atletico menjadi tim yang paling aktif di bursa transfer musim panas 2025-2026. Mereka menghabiskan 176 juta euro untuk bisa memboyong 11 pemain. Meski demikian, Atletico mengawali musim dengan sedikit tersendat sebelum kini bisa berada di posisi yang keempat. Lyon disebut jadi yang terdepan mendapatkan jasa Endrick. Olympique Lyon disebut menjadi yang terdepan untuk bisa mendapatkan wonderkid Real Madrid asal Brasil yakni Endrick. Kedua pihak disebut telah melakukan pembicaraan untuk bisa merampungkan proses kepindahannya. Dalam laporan ESPN, isu kepindahan Endrick ke Liga Prancis cukup masuk akal. Pasalnya Endrick bisa mendapatkan peluang lebih besar untuk bisa mendapatkan kesempatan bermain. Berbeda jika ia tetap bertahan di Real Madrid. Kabar pemecatan Arne Slot terungkap. Liverpool mengawali musim dengan sangat baik dan memenangkan 7 laga pertama di seluruh kompetisi. Namun performa tim menurun drastis hingga kini terdampar di peringkat ke-7 klasemen Liga Inggris. Beberapa pengamat sempat mempertanyakan apakah Liverpool akan kembali mengandalkan Jurgen Klopp jika situasi Slot terus menurun. Meski demikian, pihak klub diyakini tidak mempertimbangkan opsi tersebut dalam waktu yang dekat. Mereka ingin memberi waktu kepada Arne Slot untuk memperbaiki performa dan melihat hasilnya beberapa pertandingan ke depan. Mo Salah ingin tinggalkan Liverpool dan menuju Al-Ahly. Awal musim 2025-2026 tidak berjalan mulus baginya. Dalam 9 pertandingan, penyerang berusia 33 tahun itu baru mencetakkan 3 gol dan juga 2 assist. Mohamed Salah kini belakangan santer dikaitkan dengan kepindahan mengejutkan menuju Al-Ahly. Salah adalah pemain besar yang telah mengharumkan nama Mesir di dunia Arab melalui pencapaiannya di Eropa, dan kabar kepulangan sang pemain ke Mesir semakin mencuat seiring penurunan performanya. Setan Merah dan Arsenal bersaing dapatkan striker yang disebut penerus Lewandowski. Dua raksasa Liga Inggris MU dan Arsenal dikabarkan telah bersaing ketat untuk bisa mendapatkan tanda tangan striker Levante yakni Etayong.
Pemain 22 tahun itu sudah mencetak 6 gol sejauh ini, hanya kalah dari Kylian Mbappe yang memimpin daftar top skor dengan 11 gol. Harga pemain ini disebut relatif murah. Untuk klub La Liga, klausul pelepasannya berada di angka 582 miliar rupiah, sementara bagi klub Liga Inggris, nilainya mencapai 769 miliar rupiah atau sekitar 38 juta euro. Jumlah tersebut dianggap wajar bagi pemain muda yang tengah naik daun di kompetisi Eropa. Setan merah belanja gila lagi. Ineos siapkan 1,2 triliun rupiah untuk wonderkid milik Crystal Palace. MU mengambil langkah terdepan untuk bisa membajak gelandang muda Crystal Palace Adam Wharton dari incaran Real Madrid, dengan Ineos telah menyiapkan tawaran senilai 1,2 triliun rupiah dan melanjutkan revolusi di lini tengah yang dicanangkan pelatih Ruben Amorim. Manchester United kini tengah mengerjakan tawaran senilai 70 juta euro atau sekitar 61,5 juta pound sterling untuk bisa mendatangkan Wharton pada awal tahun depan. Dalam laporan tersebut diungkapkan bahwa Amorim memandang Wharton sebagai fondasi utama dalam revolusi taktik lini tengahnya.